Seorang kepala polisi mengurung dirinya di penjara. Dia mengunci pintu dengan gembok. Dia melemparkan kuncinya dan menatap layar besar di dinding. Di layar terlihat mayat seorang wanita memakai pakaian pelindung. Itu adalah istrinya, Sari. Saat itu wakilnya masuk dan mencoba menenangkannya agar tidak melakukan hal bodoh. Kepala polisi hanya berkata, "Aku ingin keluar." Kalimat itu saja menjadi penyebab kematiannya. Karena di kota bawah tanah Silopol ada aturan yang sangat ketat. Tidak ada yang boleh mengatakan, "Aku ingin keluar." Jika seseorang mengatakannya, dia akan dikirim ke permukaan bumi, di mana dia akan mati karena udara beracun. Namun, Sari dan temannya Budi menemukan video tersembunyi di dalam hard drive komputer lama. Dalam video itu, dunia luar tampak sangat indah, hijau dan bersih. Tidak ada udara beracun di sana. Untuk membuktikannya, Sari berkata di depan semua orang, "Aku ingin keluar." Sesuai aturan kepala polisi, yaitu suaminya Arman, harus mengirim istrinya ke permukaan. Dia berharap semua itu akan benar di luar sana. Namun di depan semua orang, Sari mati karena udara beracun. Budi menyaksikan kematian temannya dengan matanya sendiri. Dia bersumpah akan mencari kebenaran. Namun beberapa hari kemudian, dia juga terbunuh. Arman mulai menyadari bahwa ada konspirasi besar yang sedang berlangsung. Dia bertemu dengan pacar Budi, Rina, yang menunjukkan kepadanya selembar kertas. Di kertas itu tertulis, "Kebenaran tersembunyi di tempat kita sering bertemu." Rina membawanya ke bagian paling bawah dari silo. Di sana tergantung papan bertuliskan, "Dilarang melanjutkan, hukuman menanti." Namun Rina menyingkirkan papan itu dan terlihat sebuah jalan kecil di dinding. Keduanya masuk dan melihat terowongan tua serta lubang besar. Rina mengambil tangga untuk turun dan menyalakan listrik. Di dalamnya ada mesin penggali besar, ekskavator. Sebenarnya mesin itu terjebak saat pembangunan silo. Mereka menutupinya dengan beton setebal 9 meter dan membangun kota setinggi 124 lantai di atasnya. Budi menemukan lokasi mesin itu dari peta dan sering datang ke sana bersama Rina. Di sana mereka menemukan tali tersembunyi yang saat ditarik mengeluarkan sebuah paket. Di dalamnya ada hard drive dan buku catatan. Arman berkata dia akan membawa barang-barang itu ke atas dan jika sesuatu terjadi padanya, dia akan meninggalkan tanda untuk Rina. Keesokan harinya dia mengurung dirinya di penjara dan berkata kalimat yang sama, "Aku ingin keluar." Di bawah pengawasan wali kota dan wakilnya, dia dikirim ke permukaan bumi. Namun dia tidak menyesal karena dia sudah melihat kebenaran di dalam hard drive. Dia pergi keluar untuk menemukan istrinya dan mendapatkan kebebasan. Saat tiba di atas, dia melihat pemandangan terindah dalam hidupnya. Udara bersih dan di sekelilingnya penuh kehijauan. Dengan bahagia, dia mulai membersihkan sensor agar orang-orang di bawah bisa melihat dunia nyata. Namun di layar masih tampak gurun dan tanah tandus. Di depan semua orang, Arman berjalan menuju mayat istrinya. Padahal di sana tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dia pusing dan sulit bernapas. Dia melepas helmnya, sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dia berusaha mencapai istrinya sambil tercekik, tapi akhirnya dia juga mati. Semua orang mengira itulah akhir dari dirinya. Namun Rina curiga karena dia tidak mengerti mengapa Arman melakukan itu dan siapa yang membunuh Budi. Kemudian dia teringat Budi pernah berkata bahwa di bawah tanah, di dekat sungai, ada sebuah pintu. Di sanalah semua jawaban tersembunyi. Rina kembali ke mesin, mengikat tali, dan mulai turun. Namun di tengah perjalanan dia merasa takut. Sungai hitam, kedalaman, dan keheningan itu menakutkan. Tangannya terpeleset, senter jatuh, dan kegelapan menyelimuti sekitarnya. Dan saat itu juga, sesuatu yang berbahaya mulai mendekatinya perlahan.